Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up. Kembali bergabung bersama rekan saya Wiki Adrian. Ya betul sekali, di segmen Create Up kami akan membahas mengenai kelola dan lacak armada lewat GPS ala startup. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Anggia Meisesari, founder dan CEO dari Transtrack. Selamat pagi Mbak Anggia. Halo, selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa. Halo, selamat pagi, terima kasih sudah join. Ya, kabar baik ya? Kabar baik. Oke, boleh dijelaskan sedikit mengenai Transtrack ini apa sebetulnya Mbak Anggia? Oke, Transtrack ini adalah tech enabler company. Jadi kami menyediakan platform, menyediakan teknologi yang mengkhususkan diri di bidang transportasi dan logistik. Jadi Transtrack ini bukan logistik company, jadi kami tech enabler company. Oh, oke, jadi sebetulnya menghadirkan sebuah sistem manajemen armada logistik lah ya, kurang lebih kayak gitu ya? Betul, salah satunya Oke, itu dengan Mas. menggunakan teknologi. Baik, model bisnisnya seperti apa Mbak Anggia? Jadi model bisnis Transtrack ini sebetulnya kami punya dua revenue stream. Jadi yang pertama adalah subscription fee. Saat ini karena kami mulai dari 2019 ini yang memang masih mendominasi. Jadi subscription ini customer berlangganan sistem Transtrack dan kami juga provide alatnya. Nah, kemudian selain itu kami juga punya revenue stream terkait dengan transaksi di bidang logistiknya. Oke. Jadi itu yang dua revenue stream Transtrack. Kalau lebih detail, solusi-solusi apa saja yang ditawarkan? Oke, jadi Transtrack ini punya dua main solution. Yang pertama adalah Fleet Operation Optimizer dan yang kedua adalah Supply Chain Integrator. Fleet Operation Optimizer ini ada 3 produk. Yang pertama adalah Fleet Management System. Ini seperti remote control dari fleet, driver, dan kargo. Kemudian Transportation Management System, kami melacak transaksi pengirimannya. Dan yang ketiga adalah Truck Appointment System. Ini mengurangi antrian truk dan mempercepat proses loading unloading. Kemudian yang solusi berikutnya adalah Supply Chain Integrator. Jadi kami menyediakan end-to-end logistic solution bagi shipper, transporter, dan juga 3PL company. Oke, artinya ini business to business ataupun B2B gitu ya? Betul sekali, Mas. Oke, teknologinya bekerja seperti apa untuk services yang tadi, yang katakanlah yang paling banyak gemari lah oleh klien gitu? Yang paling banyak digemari dan memang yang paling banyak dipakai karena memang Transtrack memulai bisnis ini sejak 2019 itu dengan Fleet Management System. Jadi yang paling besar itu. Oke, nah teknologinya itu gimana bekerjanya? Jadi kami memasang alat di kendaraan. Nah, kemudian alat kami ini mengirimkan data menggunakan cellular network. Jadi kami menggunakan SIM card. Nah, data ini nanti masuk diterima di server kami, kemudian kami olah melalui algoritma tertentu dan nanti kami munculkan hasil monitoring di platform kami yang bisa diakses oleh customer. Oke, lantas value seperti apa sih yang didapatkan oleh pengguna? Kami sudah ada di industri ini lebih dari 20 tahun, Mbak. Nah, dari sini kami melihat bahwa perusahaan atau bisnis logistik dan transportasi ini sekitar hampir 40% ini mengalami penurunan sebetulnya di bidang produktivitas, profitable, dan juga utilisasi kendaraan. Nah, Transtrack membantu customer kami untuk meningkatkan hal tersebut. Kami juga membantu untuk mengurangi biaya operasional armada, seperti biaya maintenance, kemudian juga biaya driver, dan terkait juga dengan integrasi ke sistem lain. Baik, oke. Kita masih ada satu segmen, Mbak Anggia. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kita masih di Create Up, pemirsa membahas mengenai kelola dan lacak armada lewat GPS ala startup. Masih berbincang melalui video conference bersama dengan Ibu Anggia Meisesari, founder dan juga CEO dari Transtrack. Oke, Mbak Anggia, sistem kerjasama dengan klien yang dijalin seperti apa dan range fee-nya dari services yang diberikan kepada klien itu berapa? Jadi sistemnya dengan kontrak berlangganan yang kami tawarkan adalah 12 sampai 60 bulan. Dan untuk biaya berlangganan ini tergantung fitur, mulai ada yang di bawah 100.000 sampai juga di atas 2 juta per unit per bulan. Oke, dan di mana saja layanannya sejauh ini serta sistemnya dengan user atau klien itu kontrak atau bagaimana? Sistemnya kontrak, Mbak. Jadi saat ini Transtrack sudah ada di 50 kota di Indonesia.
dan juga di Malaysia sejak Maret tahun ini. Oke, artinya memang sudah ada ekspansi ke luar begitu ya. Apa sih Sudah sebetulnya betul. yang membuat industri logistik ini menjadi sebuah industri yang cukup ekspansif menurut Anda dan sejauh mana Transtrek juga melihat ini adalah sebagai peluang juga ke depan gitu? Logistik ini mengatur pergerakan, membantu pergerakan orang dan barang. Bahkan di masa pandemi sekalipun, walaupun memang di satu sisi ada pergerakan orang yang berhenti karena PSBB, tapi pergerakan barang ini tidak berhenti. Dan memang harus dilakukan. Nah, penyakit logistik ini sebetulnya sama. Bagaimana delivery-nya bisa on time, gimana cost operasionalnya juga bisa efisien. Nah, karena itu Transtrek hadir untuk membantu menawarkan solusi bagi perusahaan transportasi dan logistik. Oke, targetnya ke depan apa nih dari Transtrek? Tahun ini rencananya kami akan expand di 100 kota total di Indonesia karena untuk mendukung pertumbuhan dari customer kami juga. Dan selain itu kami juga mulai akan masuk ke pasar Singapura, Vietnam dan juga Thailand. Oke. Ya, bagaimana Anda sebetulnya melihat ataupun mungkin memastikan lah ya keberlanjutan dari Transtrek sendiri, mungkin disambungkan dengan tadi potensi di industri logistik sendiri, Mbak Anggia? Ya, Transtrek ini betul-betul P&L oriented. Jadi ketika kami melakukan aktivitas marketing dan juga sale ini betul-betul tertarget dan kami memang fokus di B2B, tidak di B2C. Gitu. Baik, semoga ini bisa terus berlanjut dan targetnya untuk 100 kota bisa tercapai untuk Transtrek. Terima kasih Ibu Anggia, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Mas Wiki. Sampai Baik. jumpa. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast kali ini kita akan simak kembali update dari pergerakan IHSG di pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi, IHSG bergerak menguat ya, 0,57%. Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta Samping Index dan juga LQ45 dengan penguatan masing-masing 0,48% dan 0,6%. Kemudian pemirsa, ada BBRI menjadi top gainers dengan kenaikan 1,4%, Bank Mandiri naik 0,97%, BMTR naik 7,26% di 384, CRSN yang baru saja IPO naik 11,2% di 139. Top losers pemirsa ada NATO, Ace Hardware, AMMN, Gudang Garam dengan pelemahan masing-masing 0,85%, 0,69%, 0,28% dan 2,79%. Sektoral pemirsa, ada energi menguat 1,23%, properti juga menguat 0,9%, infrastruktur naik 0,21% dan hanya mungkin transportasi dan logistik yang melemah paling dalam itu pun tipis 0,08%. Mayoritas sektoral lebih ke menguat karena IHSG di 6.754 lebih tinggi dari pembukaan di pukul 9 tadi. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.